Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Tria Maulidiana. Saya mahasiswi PPLK dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya sedang melaksanakan PPLK di SMA Negeri 3 Kota Serang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi untuk kelas 11 ya, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan materi mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, dan yang kedua, mengambil hikmah dan manfaat dari perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan materi apa yang akan saya jelaskan pada hari ini, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Masa kejayaan Islam. Nah, masa kejayaan Islam itu terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut dengan periode klasik. Terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut dengan Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah atau sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi yaitu pada bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan militer. Sedangkan perkembangan Islam pada masa Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, dan bidang militer. Nah, di sini ada faktor internal yang mempengaruhi terjadinya masa kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Yang pertama itu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam dunia dan akhirat. Sedangkan pada faktor eksternalnya, yang pertama itu terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Nah, di sini pengaruh Persia pada masa ini sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat, dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama dalam ilmu filsafat. Dan yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Setelah tadi saya menjelaskan tentang masa kejayaan Islam terjadi pada tahun berapa dan apa saja yang mempengaruhi terjadinya masa kejayaan Islam. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ini ada Ibnu Rushd. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Ia lahir di Cordova, Spanyol tahun 520 Hijriah dan wafat di Maroko tahun 590 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih atau bisa disebut dengan kitab Bidayat al-Mujtahid, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, kitab Kulliyat fi at-Tib,
dan filsafat. Ibnu Rus berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan, Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghozalah, desa Tus, Iran Utara, tahun 450 Hijriah dan wafat tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah atau mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam yaitu yang pertama, memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Yang kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Dan yang ketiga, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara buku yang sudah ia tulis, yang paling terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalam bidang filsafat, beliau menulis At-Tahafu atau tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Al-Kindi. Nama lengkapnya Yaqub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, dan politik, musik, dan juga matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab atau filosof orang Arab. Nah, selanjutnya tokoh yang keempat yaitu Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlag Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transoksania tahun 872 Masehi dan wafat tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal yaitu berjudul Ar-Ra'yu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah atau pemikiran tentang penduduk negara utama. Selanjutnya tokoh yang kelima yaitu Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samaninnuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal adalah berjudul Al-Qanin fi At-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Setelah tadi saya menjelaskan tentang masa kejayaan Islam, berikut dengan tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Selanjutnya ada hikmah dan manfaat kita mempelajari perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, yaitu yang pertama, mempelajari Islam secara lebih menyeluruh dan mendalam hingga ke bidang keilmuan dan maknanya, bukan hanya mempelajari ibadah, ritual, ataupun doa-doanya saja. Yang kedua, segala sesuatu yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan dengan penuh disiplin akan mampu mengantarkan pada kesuksesan yang besar.
Dan yang ketiga, memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat Islam pada masa kejayaan. Dan yang keempat, mampu berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan mengenai masa lalu yang dapat digunakan nanti untuk memahami dan menjelaskan perkembangan serta perubahan masyarakat Islam. Yang sudah saya jelaskan tadi adalah faktor-faktor yang mendorong Islam mengalami masa kejayaan, yaitu yang pertama, dorongan membaca Iqra, dan yang kedua, ilmu berasaskan tauhid, yang ketiga, panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang keempat, keterbukaan dan kreativitas umat Islam. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita dapat menjadikan hikmahnya atau pembelajarannya dapat kita aplikasikan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.